Pertama, untuk histogram ini, kita cek yang ini kan mirip kayak diagram batang. Jadi kalau modus itu ya yang batangnya paling tinggi. Kita tengok yang batangnya paling tinggi itu tingginya di sini nih. Ini. Nah, ini batang paling tinggi modus. Tingginya di situ udah ada tuh 10 ya. Tingginya 10. Terus yang sebelumnya ini tingginya di sini 8 dan yang sesudahnya 8. Jadi besok kalau ngerjain di esainya cukup digambar 3 batang ini aja. Kemudian yang paling tinggi ini itu sebelah kirinya sini kan 64,5. Ini namanya apa? Ini namanya tepi bawah. Jadi udah ketahuan tepi bawahnya 64,5 ya. Setelah itu kalian nyari C. C itu panjang kelasnya gimana? Yang sesudahnya kurangi sebelum itu aja. Ini 69,5 dikurangi 64,5. Ini dikurangi aja. Kelasnya berarti 5. Itu namanya kelas. Kemudian nyari D1. D1 itu apa? D1 itu tingginya 10 kurangi yang sebelumnya. Sebelumnya itu 8. Enggak, hasilnya 2. Kebetulan tingginya yang sesudahnya juga sama. Maka 10 kurangi 8 juga hasilnya juga 2. Kalau udah kalian tambahin ini hasilnya 4 ya. Nah, tinggal kita masukin ke rumus modus. Rumusnya itu TB. TB-nya kita udah dapat 64,5 ditambah dengan D1-nya di situ berapa? Tadi 2 ya. 2 dibagi dengan D1 plus D2 itu 4. Dikali panjang kelasnya ini 5. Ya udah sisanya tinggal dihitung. Ini coret 1, coret bagi 2, 2. 5 per 2 itu sama aja 2,5. Tinggal ditambah 5 tambah 5 0 ya. Nyalengi 1 itu 45 tambah 2 7. Ini 67. Itu adalah modus dari histogram ya, nomor 34. Untuk kemungkinannya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa aja? Kemungkinan bentuk histogramnya. Untuk kemungkinan yang kedua kita bahas juga. Nah, ini ya, sama ya. Ingat tadi modus itu yang batangnya paling tinggi di situ, batangnya paling tinggi ini, batang paling tinggi. Tingginya adalah 9. Sebelumnya ini tingginya itu 7. Nah, kalau sesudahnya yang ini tingginya itu adalah 5 ya, tingginya 5. Di sini kita tulis sini aja. Di besok kalian gambarnya ini aja, cukup 3 batang ini aja. Kemudian kita cari tepinya. Di sini kan belum ada tepi nih. Karena yang batang paling tinggi di situ adanya titik tengah. Ini bukan tepi. Juga bukan tepi. Nah, tepinya harusnya di sini ya. Ini harusnya tepi bawahnya. Caranya gimana? Ya udah, tinggal ditambahin ya. Tepi ini kan di antara 38 dan 43. Maka tinggal ditambahin 38 dan 43 dibagi 2. Jadinya 40,5. Nyari tepi bawah paling gampang. Oke. Kemudian habis itu kalian nyari kelas. Kelasnya ya tinggal ini dikurangi aja. 38 43 ya kurangi 38. Kan sama aja 5. Lalu udah masukin ke D1-nya sekarang. 9 kurangi sebelumnya 7. Hasilnya adalah 2. Di 2 itu 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4. Ini kalau ditambahin hasilnya adalah 6 ya. 2 kurangi 4 ya 6. Yaudah, terus kita masukin ke rumus modus. Rumus modus itu adalah TB, tepi bawahnya 40,5 ditambah D1. D1-nya 2. D1 plus D2-nya 6. Kali C-nya itu 5. Tinggal coret, bagi 2, 1, bagi 2, 3. 5 per 3 itu 1,67. Ya, nanti latihan ngitung pembagian kayak gitu ya. Tambahin 0, jadi bisa dibagi 0 tambah 77, 5 tambah 6, 1, 2, 42,17. Itu adalah nilai modusnya untuk jenis soal yang kedua. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau bisa ya besok yang hitungnya ya. 34 itu gampang banget. Kalau udah kita lanjutin ke nomor 35 ya. Ini tentang permutasi kombinasi. Ada 10 orang finalis karya tulis yang akan dipilih sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Maka banyak caranya gimana? Oke. Totalnya 10 dipilih 3 buat jadi juara 1, 2, dan juara 3. Otomatis kita ada urutannya dong. Urutan juara 1, 2, 3.
Sehingga namanya ini permutasi, totalnya 10 dipilih 3. Cara mengerjakannya gimana dengan lengkap? Ya 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial gitu ya. 10 faktorial dibagi 7 faktorial gitu. Nah, ngitungnya nanti ini ya sesuai dengan yang diajarin di sekolah aja. 10-nya turun 10, 9, 8, 7 faktorial ya. Ini 7 faktorial kan biar bisa dicoret. Hasilnya tinggal dikaliin aja berarti 720. Gitu. Itu untuk pengerjaan yang lengkap nomor 35. Ini juga sama ya, 12. 12 orang dipilih 3. Ya udah banyak cara nanti 12 permutasi 12 dari 3 ya. Sama aja 12 faktorial dibagi 9 faktorial. Berarti 12, 11, 10. Ya. 1320. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal isinya. Nanti silakan sambil dibahas, disimak dengan baik. Semoga sukses untuk laksanakan ujian besok ya.